Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi nih. Setelah sekian lama, akhirnya ada mood juga nih buat bikin konten. Dan di konten kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah video tutorial cara membuat vektor sederhana kayak gini, dengan menggunakan Inkscape. Step by step dari awal sampai selesai, lengkap dan dibuat khusus untuk pemula. Oke deh, langsung aja. Tentu yang pertama adalah teman-teman harus punya ide atau acuan yang bakal dipakai dalam membuat vektor. Nah, ide tersebut umumnya tertuang dalam bentuk sketsa kayak gini. Dan sketsa itu penting banget teman-teman. Utamanya adalah sebagai panduan, agar saat membuat vektor di komputer bisa lancar dan gak terlalu banyak membuang waktu. Dan fungsi pentingnya adalah sketsa bisa dijadikan alat bukti yang kuat kalau karya vektor yang kita buat adalah murni dari ide kita sendiri. Intinya, dalam bekerja membuat konten, skill membuat sketsa atau menggambar manual jauh lebih penting dibandingkan mengoperasikan software digitalnya. Kalau untuk mempelajari software desain, semua orang mungkin bisa. Tapi kalau menggambar manual, kebanyakan orang bilang, "Ah, saya kurang bakat" atau apalah. Nah, buat kamu yang ada minat untuk bekerja membuat karya-karya digital, terutama vektor, tapi punya keterbatasan, yaitu kamu nggak bisa menggambar manual. Jangan khawatir dulu, jangan nyerah dulu, ayo cari jalan. Gimana caranya supaya kamu bisa punya gambar sketsa yang bisa dijadikan panduan untuk membuat vektor? Dengan cara yang baik, benar, dan legal. Cara yang pertama, cari seseorang yang jago gambar. Bisa kakak, adik, teman, atau siapapun. Buat kesepakatan dengan dia bahwa kamu butuh gambar sketsa. Terserah gimana kesepakatannya, apakah kamu bayar dia, misal per satu sketsa 5.000, 10.000, atau gimana baiknya. Dan jelasin kalau gambar sketsa yang dibeli bakal jadi milik kamu. Jadi kamu nanti punya hak penuh atas karya vektor yang dibuat, karena sketsanya juga sudah jadi milik kamu. Cara kedua, kalau kamu nggak punya cukup modal, pakai ponselmu lalu potret objek apapun yang kamu anggap menarik. Setelah difoto, jiplak foto tersebut dan jadikan sketsa. Hah, kok jiplak? Ya nggak apa-apa, kan yang dijiplak foto dari ponsel kamu sendiri. Jadi ya sah-sah aja. Cara ketiga, misal kamu nggak punya ponsel atau ponsel yang kamu punya lagi rusak, cari foto di internet, tapi ingat fotonya jangan dijiplak, karena foto-foto di internet kan punya orang. Kalau kamu lakukan itu, namanya kamu nyolong foto orang, tapi gunakan fotonya hanya sebagai referensi. Oke, tiga cara itu adalah cara-cara legal dan aman dalam proses kreatif membuat karya tahap awal. Dan tahap selanjutnya adalah tahap digital. Dan tahap digital yang baik dan benar serta legal adalah tentu gunakan software digital yang bukan bajakan. Pada tutorial kali ini, saya menyarankan untuk gunakan Inkscape. Kenapa Inkscape? Karena Inkscape adalah software vektor yang gratis dan cukup mumpuni untuk membuat berbagai macam desain. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Inkscape yang saya pakai adalah Inkscape versi 0.91 dan begini tampilannya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara menyusun menu-menu yang di sebelah kanan ini, bisa tonton video berikut. Kalau kamu udah punya sketsa, langsung drag and drop aja sketsanya ke lembar kerja Inkscape. Taruh di mana aja bebas. Kebetulan sketsa yang saya buat sama ukurannya dengan kanvas atau artboard, yaitu A4. Saya ubah dulu ukuran sketsanya menjadi A4. Setelah itu, taruh sketsanya persis di atas artboard. Caranya, klik File, Dokumen Properties, terus klik yang ini. Nah, sketsanya udah pas posisinya di atas artboard. Langsung ke menu Layer, dan beri nama sketsa pada layer. Kemudian kunci, kurangi opacity menjadi 50% atau bebas. Buat layer baru dengan mengklik tanda plus dan beri nama line out. Dan mulai untuk menjiplak sketsanya. Ada sekitar 5 alat yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama selection tool, yang kedua edit path, rectangle, circle, dan bezier tool. Pertama teman-teman harus lihat dulu bentuk sketsanya.
Gambarnya dibuat dari garis-garis lurus kah, melengkung kah, atau abstrak. Kalau ada garis-garis lurus, atau bahkan teman-teman bisa melihat bentuk bangun di sini, ya langsung saja gunakan alat bentuk bangun. Seperti contohnya di sini, ada bentuk persegi, dan ini persegi panjang. Mulailah menjiplak dari bentuk-bentuk yang gampang terlebih dahulu. Klik Rectangle Tool, langsung arahkan pointer mouse ke sudut persegi. Klik kiri, tahan, lalu tarik secara diagonal ke sudut lainnya. Kalau dirasa sudah pas, lalu lepaskan. Setelah itu kosongkan warna dalam dan beri warna luar. Caranya, perhatikan perubahan berikut. Klik kiri pada warna untuk mengubah warna dalam. Tahan tombol Shift dan klik kiri pada warna untuk mengubah warna luar. Dan kebetulan kita akan menghilangkan warna dalam, jadi klik ke kotak yang tanpa warna ini. Kemudian sesuaikan ukuran struknya ini di menu Fill and Stroke, dan pindah ke tab Stroke Style, dan masukkan nilai struknya di sini. Kalau udah, kita akan buat sudut dari persegi ini menjadi membulat. Caranya, pilih tool Edit Path, lalu arahkan pointer mouse ke indikator kecil yang bulat di pojok kanan atas. Kalau udah berwarna merah, klik, tahan dan tarik ke bawah. Nah, di sini kita menginginkan sudut yang membulat hanya di bagian bawah, sedangkan bagian atasnya tidak. Caranya, klik Path dan pilih Object to Path. Pastikan tool yang dipakai masih di posisi Edit Path. Lalu pilih dua indikator sekaligus atau node yang paling atas. Dengan cara, klik di luar objek dan tarik seperti ini. Dan node yang sudah terpilih akan berwarna kuning seperti ini. Pilih Break Path, fungsi ini akan memotong garis struknya. Pilih lagi dua node tadi, kemudian pencet Delete di keyboard. Lalu hilangkan tuas node-nya dengan cara arahkan pointer mouse-nya ke indikator kecil yang bulat. Kalau udah berwarna merah, klik tahan dan tarik ke posisi node-nya. Sekarang naikkan garisnya ke atas sesuai sketsa. Caranya, seleksi kedua node ini, dan jangan lupa masih menggunakan tool Edit Path. Kalau udah terseleksi, klik di salah satu node, tahan tombol Ctrl, lalu tarik node tersebut ke atas sampai pas. Lanjut bikin objek lainnya. Masih gunakan Rectangle Tool seperti sebelumnya, tinggal klik dan tarik aja seperti ini. Samakan ukuran struknya seperti sebelumnya. Atur lengkungan sudutnya menggunakan Edit Path. Selanjutnya, atur posisi agar sejajar atau lurus dengan objek persegi. Caranya, pilih Selection Tool dulu. Buka menu Line dan Distribute ini. Pilih relatifnya ke Last Selected. Kalau udah, klik persegi panjang ini, tahan tombol Shift, dan klik lagi objek persegi, sampai terseleksi keduanya seperti ini. Terus pilih Center. Lanjut lagi bikin persegi panjang untuk pita. Kalau sudutnya membulat, berarti tinggal tarik aja lagi ke atas indikator bulat ini biar menjadi kotak lagi. Terus atur lagi posisinya agar sejajar lurus dengan objek-objek lainnya. Sama kayak sebelumnya, klik dulu objek mana yang mau diluruskan, tahan Shift, lalu klik lagi objek yang jadi panduan. Dan pilih Center untuk meluruskan secara center, dan juga pilih Bottom untuk meluruskan bagian bawah. Nah, sebelum lanjut ke pita bagian atas, di sketsanya ini kan bagian ini putus atau nggak nyambung. Jadi persegi panjang yang ini kita putus juga. Caranya sama kayak persegi yang ini, yaitu node-nya di break, terus di delete. Alatnya pakai Edit Path, tapi belum bisa diedit nih. Tuh, di delete juga nggak bisa. Cuma bisa di resize sama ubah sudut aja. Karena apa? Karena objeknya ini belum jadi path, atau ini masih asli dari Rectangle Tool. Jadi, biar bisa diedit pathnya pakai tool Edit Path, ya objeknya diubah dulu ke path. Caranya, klik Path dan pilih Object to Path. Tuh, lihat kan perbedaannya? Sekarang titik-titik node-nya muncul. Oke, lanjut kita putus bagian ini.
Tambahin node baru dulu di titik yang mau kita putus. Caranya klik kiri 2 kali di mouse kayak gini. Kalau udah, tambahin lagi node persis di tengah-tengahnya. Di sini dan di sini. Seleksi kedua node ini sampai warnanya kuning. Pilih break path dan langsung tekan delete di keyboard. Pilih lagi node yang tersisa terus delete lagi. Nah, sekarang perseginya udah kepotong. Rapihin ujung-ujungnya biar nggak kelewat garis. Kayak gini. Masih pakai edit path, klik node-nya, tahan tombol Ctrl dan geser ke bawah. Gimana? Sampai sini masih bisa ngikutin kan? Napas dulu kan? Haha. Oke, lanjut. Kita lanjut bikin pita atasnya. Nah, kalau objek yang ini kan bentuk bangun tuh. Jadi ini semuanya bisa dibuat dari rectangle tool. Sedangkan pita yang ini bentuknya campur-campur. Ada lengkungan, ada garis lurus, tapi miring kayak gitu. Jadi bikinnya nggak pakai rectangle tool, tapi pakai Bezier tool. Siap belajar Bezier tool? Oke, siap. Langsung aja klik Bezier toolnya. Kita mulai dari pita yang sebelah kiri ya. Tentuin dulu titik pertamanya, misal di sini. Klik kiri sekali, jangan ditahan. Terus arahin pointer mouse-nya ke sini. Dan klik kiri sekali aja, jangan ditahan. Karena ini garis lurus. Terus bikin lengkungannya. Arahin pointer mouse ke tengah-tengah lengkungan di sini. Oh ya, kalau misal salah posisi klik, ini misal kurang tengah. Teman-teman bisa pencet delete di keyboard. Nah, maka titiknya bakal balik lagi ke sini. Oke, kalau udah ketemu titik tengah lengkungannya, langsung aja klik kiri dan tahan jangan dilepas. Nah, sambil ditahan, gerakin pointer mouse-nya. Perhatikan bentuk lengkungannya. Cari bentuk lengkungan yang paling pas. Gerakan menjauh dari titik akan membuat lengkungan semakin melengkung. Gerakan mendekat ke titik akan membuat lengkungannya hilang. Di sini benar-benar membutuhkan kejelian. Teman-teman memang harus banyak mencoba biar ketemu feel-nya. Kalau dirasa lengkungan yang ini udah pas, lepasin klik kirinya dan lanjut buat lengkungan selanjutnya. Langsung aja arahin ke ujung garis, yaitu di sini. Terus klik kiri sekali dan tahan. Langsung tarik lagi untuk membuat lengkungannya. Kalau udah pas, lepas kliknya, lalu tekan enter di keyboard. Oke, jadi sekarang kasih ukuran stroke-nya yang sama dengan objek-objek sebelumnya, yaitu 13. Lanjut buat garis tengah pitanya, sama kayak sebelumnya. Cari dulu titik awalnya, misal di sini. Klik kiri sekali, jangan ditahan. Arahin ke sini, klik lagi sekali. Nah, maka garisnya akan lurus. Terus arahin ke ujung lengkungan di sini. Klik, tahan, sambil gerakin mouse-nya sampai ketemu lengkungan yang pas. Kalau udah pas, lepasin kliknya dan tekan enter di keyboard. Ya, jadi gitu cara bikinnya. Intinya, kalau mau bikin garis lurus, klik kiri sekali tanpa ditahan. Kalau mau buat garis lengkung, klik kirinya perlu ditahan sambil digerakin. Yang bagian ini juga sama. Nih, saya coba praktekin lagi. Klik, lepas, arahin ke tengah lengkungan, klik, tahan, dan tarik. Lepas, dan klik sekali di sini. Kenapa kliknya nggak ditahan? Karena ini kan garis patah, bukan lengkungan. Ini juga garis lurus, klik sekali. Ini juga klik sekali. Nah, di sini kembali ada lengkungan. Baru kliknya ditahan dan tarik kayak gini. Dan terus tekan enter. Oke, gimana? Udah mudeng belum cara pakai Bezier? Kalau belum, coba teman-teman putar ulang aja deh videonya sambil dipraktekin. Lanjut lagi bikin pita yang sebelah kanan. Untuk menjiplak objek yang simetris kayak gini, atau yang punya bentuk sama antara kiri dan kanan,
maka teman-teman gak harus menjiplak semuanya. Cukup dijiplak aja salah satunya. Dan yang satunya lagi ini bisa kita pakai fitur duplikat. Diedit, duplikat. Terus langsung di flip horizontal dan geser ke kanan sampai pas. Kalau gak yakin ini sudah pas atau belum, dua pita kiri dan kanan ini kita grup. Terus sama ratakan posisi tengahnya dengan objek yang di bawah. Pakai menu alignment dan pakai yang center. Garis yang ini kita putus dulu. Sama kayak cara motong garis vertikal ini. Ubah dulu jadi path. Tambahin note baru pas pada garis. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tambahin lagi di tengah-tengah, di sini sama di sini. Seleksi dua node yang tengah ini, pilih break path, dan delete. Nah, jadi nih layoutnya. Sebentar, saya kecilin dulu deh struknya. Kayaknya ini kegedean. Bikin 10 aja deh. Oke, kalau dirasa udah semua, ini kan objek-objek yang kita buat semuanya masih dalam bentuk struk. Maka kita ubah dulu agar menjadi path. Oh ya, sebelumnya kalau ada objek yang tergroup, kita ungroup dulu. Seleksi semuanya, pilih path, object to path. Terus pilih lagi stroke to path. Terus kita group. Oke, tahap layout udah selesai. Lanjut kita ke tahap pewarnaan. Buka menu layer, kunci layout, dan buat layer baru. Beri nama warna dasar. Posisikan layer warna dasar berada di bawah layer layout. Terus layer layout ini kita kurangi dulu opacity-nya ke 30% atau bebas. Terus balik lagi ke layer warna dasar dan kita buat objek baru menggunakan Bezier tool. Langsung aja kita jiplak bentuk dari sketsanya. Pertama saya coba jiplak bentuk kadonya. Usahakan posisi node atau titik-titiknya dan hasil garisnya berada tepat di tengah-tengah garis layout dan jangan sampai keluar. Pada saat menjiplak seperti ini, biasakan untuk memperbesar lembar kerja. Cara simpel untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja adalah dengan menekan Ctrl lalu scroll ke atas untuk memperbesar, scroll ke bawah untuk memperkecil. Scroll ke atas tanpa kontrol untuk menggeser lembar kerja ke atas, dan scroll ke bawah tanpa kontrol untuk menggeser lembar kerja ke bawah. Oke, balik lagi kita jiplak. Langsung aja mainkan Bezier-nya. Ikutin garisnya sampai ke titik node yang awal. Dan langsung aja klik tepat di titik node awal tersebut. Kalau udah jadi, rapiin dulu pakai edit path. Kasih warna sesuka teman-teman. Saya saranin sih kasih warna-warna yang lembut. Jangan warna-warna yang mencolok kayak gini contohnya. Saya coba ambil warna biru di sini. Terus hapus warna stroke-nya. Kalau objek warna dasar udah dijiplak semua, kunci layernya dan sembunyiin sementara layer ini dengan klik ikon mata ini. Buat layer baru dan beri nama bayangan. Lanjut lagi jiplak sketsa yang menandakan objek-objek bayangan. Kalau bentuk objeknya lurus kayak gini, gunakan tombol kontrol agar garis dari Bezier tool-nya lurus sejajar.
Buat objeknya dengan perlahan dan hati-hati. Terus ikutin sampai ketemu ke titik node awal lagi, dan satuin. Udah jadi, terus kasih warna dulu. Kasih warna yang lebih gelap dari warna dasar tadi. Nah, yang ini kan putus, berarti dipotong dulu. Caranya buat lagi objek baru pakai Bezier Tool. Jiplak bagian yang kosong ini. Kalau udah jadi, pilih Selection Tool. Nah, ini fungsinya sebagai pemotong. Pertama, pastiin pilih objek pemotongnya ini, tahan tombol Shift, terus klik objek yang mau dipotong. Nah, sampai ada dua objek yang terseleksi kayak gini. Kalau udah, pilih Path dan pilih Difference. Nah, sekarang objek bayangan di bagian ini udah kepotong. Lakuin sama persis untuk yang sebelahnya ini. Lanjut kita buat bayangan pitanya. Kasih warna juga yang lebih gelap dari warna pita. Warna dasar udah, bayangan udah, sekarang lanjut bikin cahaya. Kunci dulu layer bayangannya. Buat layer baru, kasih nama cahaya. Ciplak garis-garis sketsa yang menandakan objek-objek cahaya. Di sini sketsanya memang udah matang ya. Selain ada garis-garis layout, juga ada garis-garis bayangannya dan juga cahayanya. Intinya simple sih. Kalau cahaya datang dari kiri atas, berarti bayangannya di sebelah kanan bawah. Sementara kasih warna merah dulu. Rapiin dulu pakai edit path.
Nah, semua objek udah dijiplak semua. Sekarang tampilin lagi layer warna dasar ini. Dan buat objek kotak kecil dari rectangle tool. Tepat di atas warna dasarnya. Kecil aja kayak gini. Terus kasih warna putih. Karena warna dasarnya ada dua, biru dan kuning, berarti bikin satu lagi di pita ini. Kalau udah, pilih selection tool, buka menu fill and stroke, seleksi kedua kotak kecil ini, dan opacity-nya kurangin ke 50%, atau 40%. Kalau udah, klik objek cahaya untuk kotak kado, yang ini dan ini. Terus pilih tool pick color, dan arahin kursor ke kotak kecil warna biru muda ini. Balik lagi ke selection tool, pilih objek cahaya untuk pita, ini, 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 dan ini. Pilih pick color lagi, dan arahin kursor ke kotak kecil warna kuning muda ini. Nah, warna-warna yang dihasilkan, ini bakal jadi warna baru, dimana opacity-nya tetap 100%. Balik ke selection tool lagi, terus pilih dua kotak kecil ini dan hapus. Sekarang kita rapihin objek-objek yang dirasa kurang pas. Contohnya yang ini, perlu dipotong. Ini juga. Dan yang terakhir yang ini, yang di layer layout. Ungroup dulu, geser, dan rapin lagi. Oke, udah jadi nih. Sekarang kita coba bandingin sama sketsanya. Buka dulu layer sketsanya, klik terus geser. Nah, kurang lebih begini nih hasil akhirnya. Kurang apa ya? Oh iya, kasih background aja deh. Balikin lagi posisi sketsanya, kunci lagi, bikin lagi layer baru, kasih nama background. Bikin background yang simpel-simpel aja deh. Bikin lingkaran. Oh iya, tahan kontrol dulu biar lingkarannya sempurna. Klik dan tarik diagonal. Pilih selection tool, posisiin lingkaran di tengah-tengah kadonya. Oh iya, ini warnanya opacity-nya masih 40%. Kita balikin lagi ke 100%. Nah, jadi gitu, kalau kita pernah nurunin opacity, objek-objek baru yang dibuat, opacity-nya pasti ngikutin yang sebelumnya. Nih, ini misal saya turunin ke segini. Saya buat objek baru lagi, dan opacity-nya ikutan kayak sebelumnya. Jadi, saya saranin jangan sampai ada objek-objek yang pakai warna yang opacity-nya di bawah 100%. Soalnya, misalkan kalau karyanya mau dijual, nanti warnanya bakal rusak. Karena kan software yang kita pakai belum tentu sama dengan orang lain. Oke, balik lagi ke backgroundnya. Kasih warna muda, misal kuning muda. Ini saya coba potong tepat di sini.
Terus saya tambahin garis layout baru kayak yang ada di sketsa. Buka layer layout, buat satu garis lurus dari Bezier tool, enter. Buat ujungnya jadi bulat, ubah objek to path, terus stroke to path, dan sejajarin dengan yang paling bawah. Balik lagi ke layer background, kasih background baru berbentuk persegi. Jangan lupa tahan tombol Ctrl dulu. Balik ke selection tool, kasih ukuran pasti, misal saya buat jadi 30 cm kali 30 cm. Terus posisiin persegi ini di bawah lingkaran tadi. Caranya pilih objek, lower to bottom. Terus ubah dulu jadi path dan kasih warna putih. Sama ratain posisinya biar tepat berada di tengah. Terus atur ukuran artboardnya lagi, biar sama dengan ukuran backgroundnya yaitu 30 cm. Klik dulu background kotak ini, terus klik file, dokumen properties, terus klik yang ini. Kalau udah, tutup. Oke, udah jadi nih semuanya. Hapus dulu layer sketsanya, buka semua kunci layernya, dan selesai. Akhirnya, gimana teman-teman tutorialnya? Bisa dimengerti nggak nih kira-kira? Saya harap sih teman-teman ngikutin tutorialnya dengan teliti ya, biar nggak ada step-step yang kelewatan. Oke deh, cukup sekian dulu tutorialnya. Lumayan panjang juga nih. Semoga dengan adanya tutorial ini, teman-teman bisa ada kegiatan positif ya di rumah. Biar makin semangat lagi belajar vektornya. Nih, saya sediakan 3 sketsa untuk teman-teman coba jiplak. Linknya ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman pakai sketsanya dan ikutin tutorialnya. Kalau teman-teman udah selesai belajarnya, coba deh teman-teman upload hasil belajarnya ke story Instagram teman-teman. Dan jangan lupa tag akun Instagram @suryadintanjung. Oke teman-teman, kalau gitu selamat belajar dan sampai ketemu di lain kesempatan.